Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Nova. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih atau tips sebelum teman-teman ingin mengajukan kredit ke lembaga perbankan. Jadi aku mau share sedikit pengalaman aku bekerja di bidang tersebut ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengajukan kredit, kalian mungkin bisa pakai tips ini supaya insya Allah kredit kalian bisa lancar ya. Oke, yang pertama tipsnya itu buat ini yang penting juga ya teman-teman ya. Kalian harus tahu dulu tujuan kalian ngajuin kredit itu apa gitu loh. Karena ketika kita mengajukan kredit, kita harus tahu tujuan kita dulu gitu loh, pemakaian uangnya nanti gimana. Jadi ini akan menjadi evaluasi bagi pihak lembaga yang kalian akan ajukan gitu. Di situ kan biasanya kalian bisa untuk modal kerja, investasi ataupun keperluan konsumtif seperti pembelian barang elektronik ataupun pembelian kendaraan ya. Yang kedua, tips aku yang kedua, teman-teman semua, kalian harus tahu kemampuan bayar kalian dulu seperti apa ya, mampu nggak kalian bayarnya nanti gitu loh. Jadi ini kan nanti kan berimbasnya terhadap nama baik kalian juga ya. Yang ketiga, ini tips yang buat teman-teman yang penting juga nih, sebenarnya paling penting sih. Pastikan kalian misalnya pernah kredit di tempat lain, nama kalian itu atau nama pasangan kalian bagi yang sudah menikah itu tidak pernah cacat gitu ya. Jadi tidak pernah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Jadi ketika perbankan biasanya akan melanjutkan kredit kalian, mereka pasti akan mengecek by checking kalian dulu gitu loh. Jadi kalau nama kalian bersih, insya Allah lah kalian punya berapa persen kemungkinan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya gitu loh. Jadi nama ini penting ya, jangan pernah meminjamkan nama kalian buat orang lain. Itu nama itu berharga sekali ketika kalian nanti akan menggunakan nama kalian dan pasangan kalian untuk mengajukan dana atau pinjaman ke pihak perbankan gitu. Yang keempat, ketika kalian yakin nama kalian bersih, persiapkan perlengkapan atau syarat-syaratnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini beberapa perlengkapan yang biasanya dipakai oleh atau diminta oleh pihak perbankan. Jadi kalian sebelum mengajukan ke sana, kalian harus persiapkan dulu dan kalian harus tahu dulu. Jadi untuk mempermudahkan masa tunggu kalian, misalnya kalau kalian udah pasti yakin cair, jadi kalian tidak menunggu terlalu lama untuk diproses gitu loh. Karena kan kalau di perbankan ini berkas yang masuk duluan itu dalam antrian gitu loh. Jadi jangan sampai berkas kalian itu di skip karena perlengkapan kalian tidak lengkap. Oke, inilah syarat-syarat yang biasa diminta oleh perbankan. Oke teman-teman, ada pun syarat-syarat yang biasa diminta oleh pihak lembaga keuangan yang akan kalian ajukan, misalnya kredit gitu ya. Biasanya mereka akan meminta KTP kalian dan pasangan kalian. Yang kedua itu ada kartu keluarga. Usahakan nama kalian itu sama ya di kartu keluarga sebelum kalian mengajukan berkas, cek dulu gitu loh. Kemudian yang ketiga ini biasanya kalian juga diminta NPWP ya, fotokopi NPWP-nya, apalagi kalau kalian punya usaha gitu loh. Kemudian yang keempat ini adalah jaminan, fotokopi jaminan, baik sertifikat ataupun fotokopi kendaraan ya, fotokopi STNK dan BPKB maksudnya. Kalau kalian mengajukan dalam bentuk sertifikat, usahakan itu atas nama kalian, sertakan bukti bayar pajak kalian dan STTA, maksud saya SPBB-nya dilampirkan. Kalau kalian mengajukan menggunakan jaminan kendaraan, usahakan kalian harus fotokopi BPKB-nya, kemudian STNK dan pajak kendaraan kalian terus hidup ya. Ini karena akan mempengaruhi nilai dari jaminan yang akan kalian ajukan nanti. Kemudian ada beberapa syarat opsional, biasanya seperti mereka minta kalau kalian karyawan itu gaji kalian harus dilampirkan. Kalau kalian punya usaha, pembukuan kalian dan nota-nota kalian harus dilampirkan. Jadi usahakan kalau kalian yang punya usaha yang mengajukan perbankan, pembukuan kalian itu harus rapi gitu. Dan yang keempat ini biasanya mereka juga minta fotokopi buku tabungan. Di situ mereka akan lihat arus kas pendapatan kalian seperti itu. Kemudian yang kelima biasa opsional juga, mereka biasanya minta struk listrik seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan syarat-syarat ini harus kalian siapkan dulu sebelum kalian mengajukan ke perbankan ya, seperti itu. Untuk jaminan sendiri, sertifikat ini sedikit unik ya teman-teman ya. Kalau kalian mengajukan jaminan atas nama sertifikat, usahakan atas nama kalian, itu yang paling penting. Kemudian usahakan jangan nama orang lain karena ini akan mempersulit gitu loh. Kalian akan disuruh balik nama dulu di notaris, ini akan memakan waktu yang cukup lama juga ya untuk kalian, waktu dan biaya lah untuk kalian bolak-balik mengurus persyaratan seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kalian misalnya ingin mengajukan atas nama sertifikat gitu, pakai sertifikat, kalau kalian menggunakan nama orang tua kalian itu bisa. Cuman di sini ada beberapa syarat yang diminta nanti oleh pihak perbankan dan notaris. Biasanya kalian akan disuruh membuat surat persetujuan. Itu draftnya kalian bisa minta di notaris ataupun di perbankannya itu ya, surat persetujuan saudara-saudara kalian.
Jadi kalau saudara-saudara kalian itu tidak satu kota itu akan sulit ya teman-teman, karena kalian harus minta tanda tangan mereka, minta KTP mereka, minta kartu keluarga mereka gitu. Di sini juga kadang kendalanya itu ada saudara kalian misalnya, aku nggak setuju sertifikat orang tua kita dijaminkan karena ini kan warisan biasanya kan, meskipun biasanya ini sudah diberi kepada kita gitu, ingin mengajukan udah menjadi hak milik kita, hanya karena kita belum membalik nama. Ini jadi akan persoalan juga. Walaupun teman-teman ingin membalik nama silahkan saja, itu juga akan memperlambat waktu kalian. Kalau kalian tidak makan waktu yang lama untuk balik nama, kalian harus minta persetujuan saudara-saudara kalian seperti itu nanti. Jadi usahakan persyaratan dan perlengkapan persyaratan kalian itu yang diminta perbankan itu udah kalian siapkan dulu gitu loh. Jadi senjata tempur kalian tuh udah punya gitu sebelum kalian ngajukan ke perbankan. Jadi beberapa informasi ini biasanya secara umum pasti akan diminta gitu loh. Jadi usahakan kalian sudah mempersiapkannya. Ini benar-benar harus kalian persiapkan kalau kalian ingin dana kalian itu cair ya teman-teman semua ya. Jadi mungkin informasi ini yang saya bagikan ini dapat membantu teman-teman, semoga tidak ada kendala. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, minta tolong di like ya teman-temannya, di share dari sosial media kalian. Kalau kalian suka, di subscribe, kemudian lonceng notifikasinya kalian nyalakan, sehingga kalian tahu nanti video-video selanjutnya akan saya update seperti apa ya teman-teman ya. Mungkin sekian aja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.